Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi Kristus kepala, mempelai bias surga. Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, haleluya, keluarga Sion, yang di gereja, pelayan Tuhan semuanya, juga yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah pada saat ini, dan juga pemirsa, dimanapun juga Anda berada, ialah meskipun kita berjauhan, jauh di mata, tapi hati kita satu dalam keluarga Allah, satu dalam keluarga Sion, yang selalu saya rindukan, saya doakan, dan saya masih selalu teringat Filipi 4 ayat yang ke-1 yang selalu saya baca untuk keluarga Sion semuanya. Ya, ini akan saya baca lagi ya, dalam Filipi 4 ayat yang ke-1, itu sangat berkesan ya, menjadi berkat kekuatan dalam hidup saya, dalam penggembalaan, khususnya mengembalakan keluarga Sion. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-1 ya, saya baca ya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Jadi ini ayat ini selalu saya baca, meskipun toh sudah kita tidak membahas lagi, tetap saya baca, karena jadi kekuatan untuk kehidupan saya dalam mengembalakan keluarga Sion. Karena di sana ada suatu ungkapan yang sangat indah sekali, ya, yang kukasihi, kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Jadi semua keluarga Sion itu adalah menjadi sukacita dan mahkota dalam kehidupan saya, dan merupakan suatu kemuliaan ya, sehingga selalu saya doakan, ya, kurindukan, kukasihi, ya. Dan pesan firman Tuhan di sini, mari bersama kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Jangan digoyahkan, jangan mau digoyahkan oleh keadaan akhir zaman ini. Tetaplah teguh di dalam Tuhan, karena keteguhan hati kita itu sangat berhubungan sekali dengan iman kita kepada Tuhan. Setiap orang yang teguh hidupnya di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti menyatakan kuasanya, karena dia tidak bimbang, dia tidak mudah terombang-ambingkan oleh arus dunia saat ini, tapi dia tetap berdiri teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti Yosua, dia tetap berdiri teguh, dia mau tetap beribadah, bahkan dia katakan, silakan kalau kalian mau beribadah ke ilah yang lain, tapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Itu Yosua mengatakan itu. Betapa sangat menjadi berkat ungkapan Yosua yang merupakan tangan kanan Nabi Musa, dan dia menjadi utusan Musa untuk melanjutkan tugas yang sangat agung untuk menempati tanah Kanaan. Dan mari kita belajar tentang sikap hidup Yosua ini di tengah perjuangan yang harus dijalani. Memang derita Yosua saat itu dengan kita berbeda. Berbeda situasi, berbeda lokasi, tapi kalau Yosua jelas berperang untuk merebut tanah Kanaan, tapi dia merebut bukan atas ambisinya. Ini berbeda. Yosua merebut tanah Kanaan bukan karena supaya terlihat gagah sebagai pemimpin, sebagai abdi Musa, tidak. Tapi Yosua, dia merebut tanah Kanaan itu karena atas perintah Tuhan. Dan kalau Tuhan memerintahkan, maka apapun yang terjadi, Tuhan pasti menyertai, tidak mungkin meninggalkan. Dan perjuangan hidup Yosua merebut tanah Kanaan, itulah gambaran kehidupan kita saat ini. Kita juga berjuang saat ini, berjuang. Bagaimana supaya ada kehidupan, kita berjuang. Jadi perjuangannya Yosua juga adalah perjuangan kita, cuman beda situasinya. Tapi mari kita meniru sikap Yosua, bagaimana dia berjuang untuk meraih tanah Kanaan, bagaimana kekuatan hatinya, keteguhan hatinya, kita tiru. Dan setiap orang yang teguh hatinya, yang percaya kepada perintah Tuhan, dialah orang yang beriman. Dan setiap orang yang melangkah dengan iman, itu Allah tidak akan membiarkan. Mari kita lihat dalam Yosua 1 ayat ke-9. Kita baca bersama, ya. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu memerintahkan engkau
kemanapun engkau pergi. Amin, puji Tuhan. Ya, Yosua diperintahkan Tuhan untuk merebut tanah Kanaan, dan pasti namanya berjuang, pasti kerinduannya ada kemenangan, ada berkat yang harus diterima. Nah, bicara soal berkat itu tidak harus selalu dalam bentuk materi, tidak selalu dalam bentuk secara fisik finansial, tidak selalu. Dan di sini Yosua pada akhirnya menerima kemenangan memperoleh tanah Kanaan bukan secara keuangan, tapi dia mendapatkan kekuatan, diteguhkan hatinya tidak tawar, tidak kecut lagi ya. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mengapa ada kekuatan? Karena bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Jadi perjuangan Yosua ini tidak semata untuk ambisi pribadi, tidak. Tapi karena perintah Tuhan. Dan setiap Tuhan yang memerintahkan, pasti Allah memberikan kekuatan penyertaan. Ingat, waktu Tuhan memerintahkan Nuh, itu kan, memerintahkan Abraham, itu tidak dibiarkan, tetap disertai sampai selesai. Demikian juga perjuangan Yosua ini, dengan kekuatan hati, keteguhan hati, dan dia percaya, dia beriman kepada Tuhan, maka dia melangkah dengan iman yang kuat untuk berjuang merebut tanah Kanaan. Dan untuk menguatkan hati Yosua, maka Tuhan pun berfirman bahwa aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan tentang Yosua ini bukan dengan saya sengaja karena ada anak saya namanya Yosua, tidak ada hubungan sama sekali. Dan saya juga minta maaf kepada anak saya Arjun, karena saya belum membaca di sini ada Iman Arjun. Yang ada Iman Yosua. Jadi mohon maaf anak saya Arjun, bukan Bapak ada diskriminasi, tidak ya. Nanti Bapak akan tulis judulnya khusus saja, Iman Arjun ya, untuk diungkapkan ya. Mohon maaf Arjun ya, bukan ada suatu kesengajaan. Dan Yosua jangan berbangga hati, bukan disengaja ya. Nah, tapi bersyukurlah ini untuk Yosua juga, supaya kekuatan imanmu makin bertambah. Tetap melayani Tuhan, apapun yang terjadi. Kenyang dan lapar, tetap semangat ya. Puji Tuhan, haleluya. Kita kembali ke jalan yang benar ya. Oke. Jadi berkat Tuhan gak selalu dengan materi, tidak. Tapi Yosua menerima kemenangan yang luar biasa. Karena apa? Dia taat kepada perintah Tuhan. Ini loh, iman itu tidak lepas dari ketaatan. Nuh taat, Abraham taat. Dan setiap orang yang taat, Tuhan tidak membiarkan. Tergantung kita taat pada hal apa. Taat pada pekerjaan Tuhan, taat pada pelayanan pekerjaan Tuhan, taat melayani Tuhan, itu enggak sia-sia. Memang untuk taat itu banyak tantangan. Yosua saat dia taat melakukan perintah Tuhan untuk merebut tanah Kanaan itu enggak main-main. Banyak hal harus dihadapi, banyak tentara harus dihadapi. Tapi dengan kekuatan iman bahwa kalau Tuhan memerintahkan, itu enggak akan sia-sia perjuangannya. Jadi Yosua menerima berkat yang luar biasa. Ya. Mengapa Yosua bisa mau menerima perintah Tuhan? Karena dia percaya bahwa kalau sudah Tuhan bersabda, aku menyertai engkau, itu enggak main-main. Jadi dalam dia berjuang ada suatu ketenangan. Karena ada hubungan yang baik antara Yosua dan Tuhan. Di sini loh pentingnya. Relasi kita dengan Tuhan bagaimana? Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Setiap orang yang ada relasi yang baik dengan Tuhan, dalam derita apapun juga, dalam perjuangan hidup yang seberat apapun juga, dia tetap tenang karena dia percaya Tuhan menyertai. Nuh diberikan perintah membuat bahtera itu enggak mudah loh. Tapi dia mau taat. Kan enggak logis toh, enggak ada dalam logika. Tuhan memerintahkan bikin bahtera. Tapi nggak ada air sama sekali. Hujan pun nggak ada. Tapi karena taat, dalam diri Nuh ini ada suatu ketenangan. Bahwa kalau Tuhan memerintahkan itu pasti Tuhan menyertai. Abraham, kamu pergi ke kota ini. Nggak tahu apa, pokoknya berangkat dia. Tapi Abraham percaya bahwa kalau Tuhan memerintahkan itu nggak akan dibiarkan. Ada ketenangan. Jadi setiap orang yang jadi pelaku firman, itu ada ketenangan dalam hidupnya. Karena Tuhan pasti
menyertai. Yosua ada ketenangan. Kenapa? Ada relasi. Kita bicara soal relasi dengan Tuhan. Bagaimana saat ini? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan? Dalam setiap kita beribadah, itu jangan hanya sebatas formalitas, karena sebagai orang Kristen harus ibadah, nanti akan sia-sia ibadah kita. Tapi saat kita beribadah, datang kepada Tuhan, jadikan sebagai perjumpaan pribadi. Kita bangun relasi dengan Tuhan. Itu ada suatu sukacita yang meluap-luap. Kita puji Tuhan, kita sembah Dia, kita dengar firman, kita jalin relasi kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, keakraban kita dengan Tuhan. Dan orang yang akrab dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, saya percaya hidupnya tenang. Ada masalah apapun tetap tenang. Bahkan saat sakit pun tenang. Mengapa? Tuhan pasti menyertai. Karena relasinya bagus. Tapi kalau relasi nggak bagus, ya nggak bisa tenang. Hidupnya gelisah, kalut, kacau. Yosua dalam menjalankan perintah Tuhan, itu dia tetap tenang. Ya Tuhan, taat. Padahal di depan itu banyak musuh. Karena untuk menjangkau tanah Kanaan itu, ya nggak seperti jalan tol lurus itu, enggak. Ada berbagai macam bangsa yang siap menyerang Yosua. Tapi karena dia percaya kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan nggak akan tinggal diam, berangkat dia. Dan kita tahu endingnya bagaimana, goalnya bagaimana, hasil akhirnya tanah Kanaan terebut. Artinya apa? Dalam perjuangan yang tidak mudah, kalau Tuhan menyertai, pasti berbuah manis. Itu. Puji Tuhan. Itulah Yosua yang pada siang hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupannya. Iya. Kita mau belajar bagaimana sepak terjang Yosua. Kita mau belajar, kita mau tiru, kita contoh. Kita boleh niru orang lain, kebaikan yang silakan, nggak salah. Kita tiru perjuangan seseorang dalam menggapai kesuksesan, silakan. Supaya apa? Kita ini ada suatu semangat bahwa memang hidup adalah perjuangan, nggak semudah membalikkan tangan. Dan kalau kita melihat orang yang sukses dalam usahanya, dalam kerjaannya, kita bisa tiru contohnya bagaimana kok bisa sukses. Jangan melihat langsung, oh sukses, oke, gitu enggak. Tapi kita belajar bagaimana dia bisa bangkit, dia bisa mengalahkan ujian hidupnya. Dan kita belajar kepada Yosua, memang pada akhirnya kita tahu Yosua sukses, mendapatkan tanah Kanaan. Tapi kita mau belajar bagaimana proses dia mendapatkan tanah Kanaan. Kita belajar itu. Supaya saat kita menghadapi ujian hidup saat-saat ini, tidak patah semangat, tidak gampang lemas. Tidak gampang, ya wis lah, enggak, tetap excited gitu, semangat gitu loh. Nah, kita tiru Yosua. Bagaimana nanti dia langkahnya apa? Kok bisa dia sampai menggapai tanah Kanaan? Nah, untuk kamu muda juga, Yusion juga semuanya. Hidup enggak mudah. Hidup adalah perjuangan, ya. Dan jangan patah semangat. Yosua kita tiru nanti. Yosua di sini, yang di sini juga bisa kita tiru. Yosua di Alkitab dan yang di gereja bisa kita tiru. Puji Tuhan. Oke, Yosua. Haleluya. Pokoknya haleluya begini tak, ya. Karena dia di sini sangat sejahtera. Dia bersyukur di pelosok ini. Terjamin segala-galanya. Itulah Yosua, ya. Puji Tuhan. Kita belajar ya. Ya. Kita membaca dulu ya, langkah demi langkah. Kehidupan Yosua yang bisa kita pelajari adalah perintah untuk melangkah dengan iman. Apa itu? Nah, kita akan belajar dulu kisahnya ya, sedikit kisahnya. Ya, dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 4, pokoknya pasal 1 ini jangan diubah-ubah. Nanti toh kita akan ke ayat yang lain, tetap kita batasi yang Yosua 1 ini ya. Kita baca ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 ya bersama-sama. Yang di rumah juga persiapkan Alkitab pribadinya ya. Supaya kita bisa tahu kata demi kata, kita bisa menikmati bersama keluarga kita beribadah dengan firman ya. 1, 2, 3. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka,
kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini perintah yang gak main-main ya. Bersiaplah sekarang. Ayat yang kedua tuh ya. Hamba Musa telah mati. Ya. Gembalamu sudah tidak ada. Dan kamu generasi penerus. Ada kata yang harus dilaksanakan. Bersiaplah sekarang. Tuhan itu kalau memerintahkan bersiaplah nanti saja. Tidak. Kalau Allah perintahkan sekarang, ya sekarang. No, kamu buat batera nanti 2 tahun lagi. Tidak. Buat sekarang batera. Abraham pergi. Abraham pergilah 3 tahun lagi. Tidak. Kalau Tuhan memerintahkan itu, ya kesannya sakdek saknyet. Tapi kalau Tuhan perintahkan, itu Tuhan nggak lepas tangan. Nggak, ya wis lah, enggak. Tuhan bertanggung jawab, aku menyertai kamu. Tapi ada satu perintah yang sangat ini ya, keharusan ya. Hamba Musa telah mati, gembalamu tidak ada. Kamu siap sekarang. Gitu. Ya ini pas waktu Wong Sarmin dipanggil Tuhan, ya lu wis gantikan. Langsung apa Hanstangka melantik, mentahbiskan. Nanti aja Tuhan, 2 tahun lagi, aku belum siap. Siap gak siap, gantikan sekarang. Gimana? Ini loh. Karena ada satu kata loh, hamba Musa telah mati. Kecuali mungkin kalau Musa masih hidup, ya ini bisa ditunda-tunda. Tapi nggak ada tunda-tunda. Kalau perintahkan berangkat, gantikan. Bersiap sekarang. Bersiaplah sekarang seberangnya sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini. Karena Allah kalau mau memberikan berkat, nggak bisa ditunda-tunda. Jika kita menunda, berkat hilang. Dan Allah nggak mau umatnya bermalas-malasan, tetap semangat. Dan Allah kalau perintahkan, kerjakan. Dan Allah kalau memerintahkan itu nggak lepas tangan. Saya katakan lagi nggak lepas tangan. Tetap menyertai. Karena apa? Berkat disediakan. Tinggal kita mau nggak mengambilnya. Dan kita kebanyakan suka menunda-menunda. Ayo kamu layani. Malu aku belum bisa belajar. Laksanakan, sambil laksanakan, belajar. Nanti nunggu bisanya kapan? Mungkin 5 tahun lagi, kelamaan. Tuhan gak mau nunggu. Bersiaplah sekarang. Karena biasanya kalau manusia itu gak ada deadline, mesti bermalas-malasan. Dan Tuhan katakan, Yosua siap sekarang. Kerjakan tugas. Wow. Tuhan kalau memerintahkan itu nggak pakai ditunda-tunda loh. Kalau saya mengatakan belum siap Tuhan, saya belum latihan perang, belum kursus perang Tuhan, alatnya nggak ada Tuhan, nggak punya tank Tuhan, pesawat tempur nggak ada, ya Tuhan nggak peduli. Bersiaplah sekarang ya sudah. Tapi Yosua luar biasa, siap. Ini loh tentara Tuhan yang seperti ini siap gitu, nggak nanti dululah. Kelemak. Tentara kelemak habis saudara. Amblas. Musuh itu kalau mau berjuang persiapan gitu. Enggak ada perang latihan. Nanti ada perang bulan depan. Ayo kita latihan yuk. Enggak. Tentara itu siap sedia. Enggak ada perang atau enggak ada tetap latihan. Nah, tentara kita TNI itu enggak ada perang loh. Tetap latihan harus. Karena apa? Peperangan sewaktu-waktu bisa terjadi. Kalau kita sekarang misalkan perang, sebentar ya, aku tak latihan dulu. Ya apa? Nanti perangnya misalkan jam 11, diberitahu jam 11. Bentar ya, bisa nggak ditunda perangnya? Aku tak latihan dulu. Habis. Bersiaplah sekarang. Kesiapan Yosua untuk melangkah
Bersiaplah sekarang. Dibutuhkan suatu keyakinan, suatu percaya, suatu iman bahwa kalau Tuhan memerintahkan itu pasti menyertai. Sehingga Yosua melangkah dengan iman untuk berangkat perang. Wow. Dan dia tidak ada yang membimbing lagi karena Musa sudah mati. Kalau ada Musa masih enak dituntun, diarahkan. Bikin mungkin rapat untuk strategi perang. Musa sudah nggak ada. Karena dikatakan hamba Musa telah mati. Jadi Yosua harus punya strategi. Dan dia menjalin relasi dengan Tuhan sangat baik. Karena Tuhanlah sumber hikmat untuk menyusun strategi. Dia melangkah dengan iman. Ya, harus dilakukan oleh Yosua dan Israel untuk berani melangkah. Kalau enggak nanti tanah Kanaan enggak bisa terebut. Ini kan sejarahnya mau merebut tanah Kanaan. Dengan berbagai macam musuh yang harus dihadapi, ya itu. Ada sungai juga, sampai ke laut besar juga, semuanya akan ini. Ayat yang keempat ya, dari padang gurun, terusnya gunung Libanon, sungai Efrat, terus perjuangan, terus demi perjuangan. Artinya apa? Untuk menggapai suatu hasil, itu dibutuhkan suatu proses. Untuk kita sukses, ini dibutuhkan proses. Dan Yosua, dia menjalani suatu prosesnya untuk menggapai kesuksesan, mendapatkan tanah Kanaan. Dan untuk kita apa pelajarannya? Progression, Yudsion, semua saja. Kalau kita ingin sukses, itu ada prosesnya. Nah saat proses ini loh, yang kadang kita nggak mau, maunya instan, maunya langsung jadi, nggak bisa. Sampai kepada masa rohani pun, untuk menjadi hamba Tuhan pun, menjadi gembala pun, perlu proses. Ini juga untuk dua anak saya, ini anak rohani saya. Untuk menjadi gembala yang baik itu nggak langsung jadi, perlu proses. Ya harus magang dulu, kalau bahasa bisnis magang dulu. Kalau bahasa rohani praktek pelayanan. Ya semuanya harus proses. Belum nanti terjun langsung jadi gembala pun masih diproses lagi. Bagaimana mengganti jemaat. Bagaimana situasinya terus diproses. Dan Yosua jadi pemimpin bukan instan. Dia melewati berbagai macam proses. Dia ditempa, digembleng. Jadi harus berani melangkah. Yosua, tokoh iman. Yang pada hari ini Tuhan izinkan untuk kita belajar bersama-sama. Ya. Kita baca ayat yang 4 ulang ya. Oke. 1, 2, 3. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Akan menjadi daerahmu. Kata akan berarti belum. Sehingga meskipun Yosua diperintahkan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, memimpin pasukannya, maka tidak serta-merta mendapatkan, karena ada kata akan menjadi daerahmu. Berarti kalau sudah menjadi daerah, kalau ingin menjadi daerah, baru diperjuangkan. Berarti Tuhan mau memberikan berkat tanah Kanaan, Tuhan masih menguji imannya, masih ada tantangan. Itulah dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan izinkan peristiwa terjadi karena Tuhan mau memberikan berkat untuk kita. Karena Tuhan mau menguji kedewasaan iman kita sebelum memberikan berkat. Allah tidak mau langsung, enggak. Kita diuji dulu. Nuh sebelum selamat dengan keluarganya, ada ujiannya. Dalam bahtera. Ayub sebelum mendapatkan 2 kali lipat harta bendanya, diuji dulu. Tapi Ayub tidak minta, Tuhan nanti setelah aku diuji lolos, aku dapat berkat ya, 2 kali lipat ya. Tidak. Tetap dia lakukan, dia taat. Dan ingat, Tuhan itu tidak akan membiarkan umatnya yang taat. Tanpa diminta pun, kalau taat, pasti ada berkatnya untuk kita. Taat artinya menjadi pelaku firman. Setiap orang yang jadi pelaku firman dengan setia, taat, tanpa minta berkat pun, Tuhan pasti memberkati. Itu fakta. Sudah bukan zamannya lagi lah kita berdoa, Tuhan berkati pribadiku. Doakan orang lain aja. Tapi untuk kita, berdoalah, Tuhan pimpin aku untuk bisa menjadi pelaku firman dan taat.
Itu aja. Dan kalau kita sukses taat, percayalah, Tuhan tidak nutup mata kok, nggak nutup mata. Nggak nutup mata. Sehingga sebelum memberikan tanah Kanaan, Yosua diizinkan Tuhan untuk menghadapi tantangan di ayat yang keempat itu. Tantangan demi tantangan dilalui oleh Yosua. Yang kedua, tentang kehidupan Yosua. Jaminan melangkah dengan iman. Ya. Ayat yang kelima. Kita belajar kehidupan Yosua ya. Apa jaminannya kalau melangkah dengan iman? Ya, ayat yang kelima. Kita baca mulai. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Setiap orang yang taat kepada perintah Tuhan, dia melangkah dengan iman, maka ada jaminan. Artinya apa? Setiap orang yang mau melakukan firman Tuhan, tadi sudah saya sampaikan, Tuhan nggak akan membiarkan. Berkatnya apa? Ada suatu kewibawaan loh. Dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Ada kekuatan yang luar biasa bagi setiap orang yang taat firman. Memang dia tidak punya ilmu ya. Kalau orang Jawa bilang ilmu kanuragan atau yoni istilahnya. Tidak ada, kosongan aja. Dan memang Allah tidak mau kita punya ilmu segala macam lah. Ilmu pengasihan, penglaris, santet menyantet itu tidak boleh ada. Jangan sampai seorang pendeta punya ilmu santet ya. Aduh, ilmu pengasihan, ilmu pelet. Tapi kamu udah mudi supaya menggait cewek perlu ilmu pelet. Pelayan Tuhan, tapi juga di hari lain, malam Jumat Kliwon, Wage, Paing, pergi ke daerah tertentu, cari ilmu pelet untuk menggait ceweknya yang susah digait pada satu gereja. Gitu. Di gereja pakai ilmu pelet. Hello. Nggak ada. Ada kekuatan. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Ada aura-aura kemuliaan gitu. Kalau taat firman itu memang beda. Setiap orang yang taat firman itu hidupnya kayaknya beda loh. Ada kemuliaan terpancar gitu. Tapi yang nggak pernah taat itu rasanya orang lihat menjengkelkan gitu loh rasanya. Ada kewibawaan ilahi yang didapatkan Yosua. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Karena itu waktu Tuhan memerintahkan untuk merebut tanah Kanaan, Yosua siap. Karena dia percaya bahwa ada penyertaan. Dan setiap orang yang disertai Tuhan, gak ada yang bisa melawan. Iblis pun sungkan lah, mau ganggu. Setiap orang yang taat firman, iblis gak akan ganggu loh, sungkan loh. Meskipun iblis ganggu, pasti kalah lah. Kalah. Ayub diganggu, tenang dia. Habis harta bendanya, tenang dia. Dan iblis gak bisa menyentuh. Nah, Tuhan katakan apa? Kamu boleh menyentuh harta bendanya, jiwanya jangan loh ya. Itu milikku. Ada pembelaan Tuhan kan? Jadi setiap orang yang taat itu, taat kepada firman, ada pembelaan Tuhan. Aku berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Keluaran 14:14. Itu jaminan bagi setiap orang yang taat kepada firman. Dan Yosua mendapatkan kewibawaan. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Setiap pribadi kita, keluarga Sion, kalau kita mau taat firman, menjadi pelaku firman, percayalah, Tuhan menyertai hidupmu. Dimanapun berada, di pekerjaan, di sekolah, beda nanti. Mungkin pimpinan mau ganggu, tenang aja lah. Tidak usah dibalas, tidak usah apa, tetap tenang. Tidak usah dibalas. Karena Allah berfirman, pembalasan adalah hakku. Roma 12 ayat 19. Yosua ada kewibawaan. Jadi jaminan yang diberikan Tuhan bagi mereka yang taat, khususnya kepada Yosua adalah kewibawaan. Bukan kesombongan ya, bukan ya. Karena dia kuat bukan karena dirinya. Tapi dari Tuhan Allah. Ya. Aku menyertai engkau. Ini loh. Jadi orang yang melangkah dengan iman itu ada jaminan Tuhan menyertai. Ayat yang kelima, perhatikan ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Jadi jaminan bagi setiap orang yang melangkah dengan iman, percaya kepada Tuhan, ada penyertaan. Pasal 3 ayat yang ke-7, Yosua.
Jangan dibuka, hanya 1 lembar, set, nyampe sudah ya. Nggak usah 5 lembar, kebablasan ya. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Setiap orang yang taat pada firman Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Bahkan saat menderita sekalipun Tuhan menyertai, tidak meninggalkan. Saat sakit pun Tuhan tidak meninggalkan, menyertai. Karena orang sakit pun kalau dia di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, bisa menjadi kesaksian. Itu luar biasa ya Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah berkata, kok aku sakit? Di mana ya Allah? Kok aku dibiarkan menderita? Allah nggak kemana-mana, tetap menyertai kamu. Karena Allah mau menguji imanmu. Masih berharapkan enggak kepada aku? Itu ujian iman. Jadi jaminan Tuhan bagi mereka yang mau taat adalah kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi ada malaikat menjaga, di mana berada ada penyertaan Tuhan. Padahal kita tidak minta Tuhan sertai aku, enggak. Tapi karena apa? Kita taat jadi pelaku firman, maka Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Itu berkat yang besar loh. Disertai Tuhan itu berkat yang luar biasa, beda dengan yang lain. Mereka yang lain bingung segala macam, kita tetap tenang. Ya. Gaji dipotong, yang lain bingung, anak-anak Tuhan, wah, ya rodok bingung sih, ya. Tapi tetap mantap, ya, karena percaya Tuhan tolong, gitu kan. Dan siapa enggak bingung? Kebutuhan pokok enggak turun harga, tetap stabil. Bahkan telur pun naik harga terus. Ibu-ibu bingung. Karena setiap hari harus masak untuk anaknya dan bukanya dengan telur. Enggak bingung entah. Tapi kalau Tuhan menyertai, tetap berkat mengalir setiap waktu. Cukup. Karena itu jangan khawatir akan hidupmu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Luar biasa loh. Jangan bimbang. Demikianlah aku menyertai engkau. Itu berkat untuk Yosua. Jadi berkat itu enggak identik hanya materi. Penyertaan Tuhan itu berkat yang terbesar. Kita pergi kemana ada penyertaan Tuhan, Tuhan tolong. Bahkan mau ada suatu hal yang negatif pun Tuhan memberitahu dulu. Hati-hati, hati-hati. Ada hati yang mengatakan jangan ke sana. Kita menjadi peka. Dan kalau Tuhan katakan aku menyertai engkau, berarti ada suatu hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan, antara Yosua dengan Tuhan. Kan Tuhan berfirman memerintahkan langsung. Itu kan. Dan Tuhan berkata toh, hamba-Ku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Ini ya. Kalau kita mengacu kepada Yosua pasal ayat yang ke-1 ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Perhatikan ya. Tuhan berfirman tidak melalui orang lain. Tapi langsung kepada Yosua. Luar biasa enggak? Beberapa tokoh yang lain, misalkan Tuhan berfirman ya lewat para nabi. Tokoh yang lain lewat para nabi. Yosua. Berfirman Tuhan kepada Yosua langsung. Kok bisa langsung? Karena ada keintiman antara Yosua dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, lewat kita berdoa, Tuhan berbicara. Bisa lewat firman juga. Ini semuanya perkataan Tuhan, perkataan Yesus. Inilah firman Allah. Dan saat ini kita bisa melihat apa perkataan Tuhan untuk kita secara langsung. Memang lewat saya yang menyampaikan, tapi kita bisa baca secara langsung. Dan saat itu Tuhan berfirman kepada Yosua, tidak lewat siapa saja. Dan betapa bersukacitanya Yosua saat dikatakan, aku menyertai engkau. Makin mantap imannya Yosua. Dia melangkah maju dengan iman. Mengapa? Dia percaya Tuhan pasti menyertai. Nah, jaminan melangkah dengan iman. Aku tidak akan membiarkan engkau. Yosua 1 ayat yang ke-5 tadi. Ya, saya ulang membaca ya. Kita baca lagi ya. Yosua 1 ayat ke-5. Ini jaminan bagi yang melangkah dengan iman. Seorang pun, kita baca mulai, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau
seumur hidupmu. 1. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. 2. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 3. 3 jaminan ini diberikan bagi mereka yang taat kepada Tuhan, yang melangkah dengan iman. 3 jaminan ini, kewibawaan, penyertaan, dan kehadiran Tuhan. Kita bandingkan. Pasal 13 Ibrani. Ya. Yosua 1 dibatasi ya. Ibrani. Ya. Pasal 13. Ayat 5. Khususnya 5b, tapi kita baca aja semuanya. Ya. Mulai. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ini janji Tuhan. Dan janjinya ya dan amin. Aku menyertai engkau dan aku nggak akan membiarkan engkau, bahkan aku tidak akan meninggalkan engkau. Mengapa? Karena ada relasi yang intim antara Yosua dan Tuhan, antara kita dengan Tuhan. Karena itu keluarga Sion semuanya saja pemirsa di rumah, jalin keakraban dengan Tuhan. Jalin relasi dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan 15 ayat ke-5. Karena banyak berkatnya loh kalau kita mau dekat dengan Tuhan itu. Berkat yang besar melebihi harta benda. Penyertaan Tuhan, itu luar biasa loh. Malaikat melingkupi kita, menyertai kita. Tuhan mengutus malaikat yang menyertai kita. Disertai, kayak seperti seorang raja yang mau kemana-mana disertai. Bapak Presiden kemana-mana disertai. Kita juga loh, nggak kalah kita dengan yang lain. Disertai, memang nggak kelihatan. Oh, menyertai kita. Wah, kita bisa melangkah dengan iman. Aku percaya Tuhan menyertai aku. Nah gitu. Tapi ya tolong jangan sembrono ya. Jangan sembrono. Perjalanan keluar gak pakai masker. Aku percaya malaikat Tuhan menyertai aku. Ketangkep Satpol PP sampean. Jangan sembrono ya, jangan sembrono. Jangan mempermainkan iman. Di tengah jalan panas-panas push up 20 kali. Coba. Disaksikan beribu-ribu pasang mata. Dan memvideo dengan amatirnya. Viral. Kalau nggak nyapu jalan panas-panas coba. Loh, katanya malaikat menyertai aku. Jangan mempermainkan itu. Itu sombong. Mentang-mentang. Hati-hati. Wah, itu Satpol PP itu sudah mulai pasang mata di mana-mana itu. Karena apalagi ketangkap. Siapa nih? Pendeta Luis. Waduh. Langsung Facebook muncul. Pendeta Luis ketangkap Satpol PP. Langsung saya menyanyi. Aku berserah. Aku berserah. Waduh, gimana? Oke ya. Yosua. Dia luar biasa karena taat, ada penyertaan Tuhan. Waduh, keren-keren ya. Kesulitan memang tidak bisa dihindari oleh Yosua. Karena untuk menjangkau tanah Kanaan kan tadi sudah kita baca. Melewati beberapa daerah, itu nggak mudah. Karena saat itu ganas-ganasnya orang kepingin perang gitu loh. Kan hukum rimba berlaku, yang kuat yang menang. Itu perang asli ya, bukan perang teknologi asli, manusia dengan manusia. Wah, kalau sekarang mungkin perang teknologi, dulu asli. Hukum rimba berlaku, yang kuat yang menang. Dan untuk menggapai tanah Kanaan, itu Yosua nggak terbang, nggak. Belum ada pesawat, belum ada. Lewat terowongan bawah belum ada. Harus melewati itu. Dan Tuhan izinkan untuk perang itu. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman memerintahkan, Tuhan tidak akan membiarkan. Mazmur 110 ayat 5. Mazmur 110 ayat yang ke-5a saja ya. Akan dibuka dulu, kita baca. Pendek kok, ya. Oke, siap ya. Kita baca. 1, 2, 3. Tuhan ada di sebelah kananmu. Amin. Jadi kesulitan yang dihadapi oleh Yosua memang harus dijalani dan tidak bisa dihindari.
Tapi karena Yosua dipilih Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab, setia, dan selalu ada untuk Yosua. Tuhan ada di sebelah kananmu. Karena tadi kan sudah Tuhan berfirman, aku menyertai engkau. Jadi kalau tahu Yosua menghadapi banyak pergumulan, perjuangan hidup, Tuhan tidak jauh, tidak meninggalkan. Karena apa? Aku menyertai engkau. Untuk kita yang mau dekat dengan Tuhan, apapun kondisi kita, Tuhan menyertai kita. Itu jadi kekuatan kita. Apalagi saat pandemi saat ini, yang kita nggak ngerti kapan akan berakhir. Ada yang bilang diprediksi akhir Juli, ada yang bilang awal Agustus. Ya apa bedanya akhir Juli dengan awal Agustus kan? Kan mepet tanggal itu loh, itu kan. Antara akhir Juli dan awal Agustus juga beda jauh lah. Kecuali akhir tahun oke lah. Ini ada yang bilang kelompok ini nanti akhir Juli bisa selesai. Lainnya awal Agustus, lainnya rodok jauh pertengahan Agustus, lainnya rodok mundur akhir Agustus. Hanya perkiraan, bukan kepastian. Kita nggak tahu. Nah kita melangkah kalau nggak dengan iman, bagaimana? Gitu kan? Iman untuk berharap kepada Tuhan. Berserahlah padanya dan percayalah padanya dan ia akan bertindak. Yosua itu berserah. Karena diperintahkan Tuhan, dia berserah. Dan dia percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kalau Tuhan memerintahkan, pasti ada tindakan. Itu Yosua. Dia berangkat. Ada tantangan, berangkat. Karena jelas dia tahu bahwa kalau aku ke tanah Kanaan, nggak bisa lewat jalan lain. Nggak ada jalan tol, belum ada. PT-PT belum ada. Susah. Harus asli. Mobil aja belum ada. Nggak tahu dia naik apa ini. Pokoknya kan perang. Kenapa? Perjuangan itu harus memang kita jalani. Selagi ada di dunia, kita nggak bisa menghindar dari kesulitan hidup. Pasti ada. Cari pekerjaan ya sulit, sudah dapat dipersulit. Cari pekerjaan sulit, terus dapat dipersulit lagi. Itu harus kita jalani memang. Banyak tantangan-tantangan. Tapi firman Allah pada siang hari menguatkan kita semuanya dan juga saya. Tuhan ada di sebelah kananmu. Oh, dia menyertai kita. Kuatkan iman, semuanya saja, keluarga Sion ya. Jangan bimbang dan ragu ya. Kalau lagi kalut banyak masalah, seperti Petrus yang mau tenggelam, dia pandang perkara yang di atas, dia memandang pada Yesus, Tuhan tolonglah aku. Kita tiru. Jangan terus memandang ke bawah, tambah sumpah stres ya. Ujung-ujungnya minum pil 2 kilo gitu. Ngefly bablas. Itu bukan akhir hidup yang asik gitu ya. Hai, kamu muda-mudi ya, saudara punya tenaga yang lebih hebat dari orang tua, jangan mau kalah. Tetap semangat di Yosua. Tetap semangat. Tantangan pasti ada, karena untuk menggapai kesuksesan pasti ada tantangan. Tapi jangan patah semangat. Kita disertai oleh Tuhan. Haleluya. Tanggung jawab melangkah dengan iman. Ya, teladan Yosua. Kita baca kembali ke Yosua 1 ayat 6 sampai 8 sekarang. Ya. Yosua 1 ayat 6 sampai 8 tadi sudah kita baca ayat yang ke-5. Sekarang kita berlanjut ya. Memang tahap demi tahap ya. 1 sampai 4 sudah. Kemudian kita baca ayat ke-5 dengan penjelasannya tadi sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke ayat 6 sampai yang ke-8 dan nanti endingnya ayat temanya kan ayat yang ke-9. Nah itu nanti ya. Berarti korbannya selesai. Belum tentu. Ada bonusnya ayat, tenang aja. Pasti ada bonusnya, tenang aja. Oke, kita baca ya ayat 6 sampai 8 dulu. Ya. Mulai. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian
perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Amin. Tanggung jawab melangkah dengan iman ada satu kalimat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa? Karena kita melangkah itu ada banyak ujian, ada banyak godaan-godaan, dibutuhkan keteguhan hati kita. Dan bagaimana bisa meneguhkan hati? Yosua itu bergaul akrab dengan Tuhan. Dan dia selalu menunggu perintah Tuhan. Perintah Tuhan berarti Tuhan berkata-kata. Kata-kata Tuhan berarti firman Tuhan. Karena di ayat yang ke-1 tadi, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Firman Tuhan. Jadi untuk meneguhkan hati kita, menumbuhkan iman kita, dibutuhkan firman Tuhan. Yosua nggak lepas dari firman Tuhan. Tuhan berfirman, perhatikan ya, di ayat yang pertama tadi loh. Berfirmanlah Tuhan, dan Yosua mendengarkan Tuhan berfirman. Jadi kekuatan Yosua, keteguhan hati Yosua karena firman Tuhan. Nah, kita butuh firman Tuhan itu. Kita butuh firman pengajaran untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Biar tidak bimbang. Karena firman Tuhan tidak pernah membimbangkan hati kita, malah menguatkan iman kita. Kalau berita media sosial itu seringkali juga bisa membingungkan kita. Hoak-hoak banyak terjadi. Bahkan akhir-akhir ini juga ada berita hoak. Barusan saya membalas teman saya di Japri, diberitahu. Saya kan kalau ada berita panjang itu kan nggak mudah percaya. Saya cek di Google dengan judul yang sama. Hoak, tak balesi langsung. Hoak, suwenis. Padahal itu senior saya di kampus. Nggak peduli. Maksud memberikan saya berita bohong. Hei, saya siapa? Gitu kan. Enggak. Tak balas sih, saya di Japri. Saya tunjukkan hoak. Saya berikan linknya. Jadi untuk membalas berita hoak atau tidak, caranya Bagasion, sertakan linknya. Warna biru itu loh. Nah, itu loh yang tentang gak pakai masker didenda itu loh ya. Kata Ibu Kofifa, padahal enggak. Itu untuk provinsi yang lain gitu kan. Makanya saya bilang juga, sebelum nge-share, tolong cek dulu. Gitu loh. Jadi untuk Bagasion juga semua saja sudah pernah saya sampaikan. Kalau ingin meneruskan berita, sebelum meneruskan ke teman yang lain atau ke grup yang lain, tolong cek dulu. Benar atau tidak. Nanti kalau kita meneruskan itu, sama saja kita berdusta. Membuat orang lain khawatir, ya dari diri kita akhirnya. Apakah enak membuat orang lain khawatir? Gitu loh. Tolong dicek dulu ya, Bagasion semuanya saja. Gampang kok ngeceknya, tulis judul yang sama di Google. Pasti akan muncul itu. Cek dulu, tek. Nah, hoak. Saya balesi. Di grup juga saya balesi langsung. Di grup saya yang lain ya, saya balesi juga. Jadi saya membalas dua tempat. Di grup saya yang lain, ya kan saya banyak, ada grup banyak saya. Ya. Dan ini ada lagi tambahan lagi 2 grup lagi. Kebek handphone grup tok ya. Kebek jajan itu nggak apa-apa. Grup tok di sini ya. Yang satu Japri tak balesi langsung. Tapi kalau firman Tuhan itu nggak mungkin hoak. Pasti menguatkan iman kita. Jika Yosua dikuatkan imannya karena firman Tuhan. Bagaimana bisa teguh iman kita? Mazmur 119 ayat 48. Mazmur 119 ayat 48. Bagaimana supaya bisa kita kuat hati kita, teguh hati kita? Ya kita merenungkan firman Tuhan itu. Silakan dibuka dalam Mazmur 119 ayat 48. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Amin. Kita terima firman, dengar firman, renungkan, nikmati.
Kalau bahasa Jawanya itu digayemi gitu loh. Seperti ada hewan yang kalau makan rumput itu digayemi dulu sebelum ditelan. Dirasakan, dinikmati. Dan kita pun juga kalau terima firman, nikmati ayat demi ayat. Renungkan. Seperti juga di Mazmur 1 yang kedua ya itu ya. Coba kita ke Mazmur dulu. Di pasal yang ke-1 ya. Ayat yang kedua ya. Mazmur 1 ayat yang kedua. Mazmur 1 ayat yang kedua. Ya. Kita baca mulai. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan. Betapa indahnya Tuhan firman-Mu. Jadi kekuatan dalam kehidupanku. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai. Mencintai firman Tuhan. Mencintai firman pengajaran. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Betapa indahnya merenungkan firman Tuhan. Kalau kita bisa merenungkan firman Tuhan, itu jadi sumber kekuatan kita. Tapi kalau nggak bisa merenungkan, ya membaca sepintas lalu saja, ya sudah, ya sudah. Tidak ada kuasanya dalam hidup kita firman itu. Dan Yosua bisa kuat, bisa teguh. Kenapa? Dia menerima firman Tuhan dan melakukan. Tuhan berfirman, Yosua bersiap sekarang, tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak perbantahan, dilakukan. Sehingga dia menikmati indahnya firman itu. Kalau kita mau merasakan kuasa firman, renungkan, nikmati, lakukan. Maka pasti ada dampak yang sangat besar dalam hidup kita. Dan Yosua menerima berkat firman yang sangat besar. Tuhan menyertai hidupnya. Yosua luar biasa. Ya, merenungkan firman Tuhan. Dan juga perlu bertindak sesuai firman Tuhan. Merenungkan, lakukan. Supaya kita dikuatkan, diteguhkan iman kita. Ayat yang ke-9, ya, di pasal yang sama ya, di 119 ya. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bukan hanya untuk kaum muda, semua saja. Untuk menjaga kelakuan kita tetap bersih ya dengan firman. Artinya apa? Bertindak sesuai firman. Kalau tindakan kita sesuai firman, maka dipastikan hati kita kuat, hati kita teguh. Dan juga perlu kita terima firman, gak hanya kita pendam saja. Bisa kita bagikan kepada saudara kita. Kita mengajar atau memberitahukan firman pengajaran kepada saudara, orang di rumah, satu keluarga, bisa untuk meneguhkan iman kita, untuk menguatkan hati kita. 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius 4 ayat 13. Silakan ya dibuka dulu. 1 Timotius 4 ayat 13. Ya. Monggo kita baca, mulai. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Mengajar itu menyampaikan. Kalau kita sudah terima berkat firman pengajaran, Bapak Ibu, kaum muda-mudi, kita bisa mengajar kepada teman-teman kita, atau kepada teman-teman kita yang lain, atau pada keluarga kita, anggota keluarga. Bapak Ibu setelah menerima berkat firman, bisa disampaikan kepada anak-anaknya. Enggak harus lewat kata-kata firman seperti ada di Alkitab. Dengan sikap kita, dengan perilaku kita, kita sudah mengajar mereka. Artinya menjadi teladan dari firman. Itu kita dikuatkan oleh hati kita, teguh hati kita. Mengajar itu enggak selalu lewat perkataan. Wujud sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita juga bisa untuk mengajar yang baik. Itu kita dikuatkan, diteguhkan hati kita. Yosua, dia praktek firman. Kalau kamu mau beribadah kepada yang lain, silakan. Tapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Dia mengajar, tapi langsung lewat tindakan. Yosua. Dan dia terima firman, bersiapa sekarang?
Dia melakukan. Dengan dia melakukan itu, dia menjadi contoh bagi yang lain bahwa Yosua taat pada firman. Sikap Yosua ini jadi teladan bagi bangsa Israel. Karena dengan dia jadi pelaku firman, dia menjadi teladan, menjadi contoh. Yang kesimpulannya adalah bahwa kalau kita mengajar, itu enggak selalu lewat ungkapan, perkataan, bisa lewat sikap kita. Dengan kita taat firman, Bapak Ibu taat firman, melakukan firman dalam keluarga, sudah mengajar anak-anak. Karena anak-anak paling suka melihat contoh langsung daripada banyak perkataan. Dan sekarang ini hati-hati bahwa anak-anak makin pintar, makin cerdas. Diberitahu dikit saja langsung paham. Diajari dikit saja langsung paham. Beda dengan zaman kita, itu saya akui. Bolak-balik baru nyandak, baru ngerti. Itu pun salah-salah. Diajari kata ini bolak-balik baru ngerti. Ya mohon maaf. Beda alam dengan saya. Saya kecil alamnya pas-pasan. Kalau sekarang ini anak-anak alamnya berlebih-lebihan. Gizinya berlebih, makanan berlebih. Zaman saya tidak, sehingga saya menyadari. Kalau ngajari saya bolak-balik baru ngerti. Ya mohon dimaafkan yang pernah ngajari saya. Mohon dimaafkan. Sekarang beda anak-anak. Dikit aja langsung ngerti. Nah karena itu bagi Bapak Ibu orang tua, waspadalah, waspadalah. Dengan sikap dan perkataan. Mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek, hati-hati dengan cucu-cucunya. Ya. Beda cara mendidiknya dengan zaman dulu waktu mbahnya pernah kecil. Kan mbah pernah kecil kan? Nah itu. Beda. Dulu mainan aja, ala kulitnya jeruk, itu seweneng. Ya toh, lindingan seneng tak-tak-tak-tak gitu. Tak-tak-tak-tak. Saiki apa itu? Beda. Soal mainan aja beda kok, ya toh? Dulu pakai apa itu? Pate lele. Ya, mungkin di Sumatera Utara sama Sulawesi tidak ada pate lele ya. Di sini ada. Sekarang apa itu? Totak-totak repoti juga. Pakai teknologi semuanya beda. Ya, jadi konsepnya mengajar juga beda. Tapi yang tidak pernah berbeda adalah firman pengajaran. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Tetap relevan dari zaman ke zaman. Inilah firman pengajaran. Tidak pernah kuno ini. Kalau buku yang lain mungkin terbitan tahun 90, dibaca sekarang, ini agak-agak kuno ini. Apalagi buku tahun 60-an, kuno. Jadi barang antik. Alkitab tidak pernah jadi barang antik, selalu baru, fresh tiap pagi. Ini tidak pernah usang, tidak pernah kuno. Kalau buku-buku ciptaan manusia bisa menjadi barang antik, bahkan manusia tua pun bisa menjadi barang antik. Firman Allah tidak pernah, selalu baru. Gitu kan. Bahkan nanti pun saya tua, saya jadi barang antik. Sekarang aja rodok ganteng, rodok. Yang mau mengakui diberkati, yang enggak tambah diberkati. Oh haleluya. Itu kan. Tapi firman Allah tidak pernah jadi barang antik, selalu baru tiap hari. Dan pembukaannya selalu baru, hikmat Allah selalu baru. Nah karena itu mari kita tiru firman Allah ini, kita lakukan, kita ajarkan kepada sekitar kita. Dengan kita mengajar, kita dikuatkan, diteguhkan itu. Dan Yosua, dia praktek firman, sehingga imannya makin dikuatkan. Tantangan yang akan mereka hadapi itu memang nggak mudah. Yosua dan bangsa Israel untuk menggapai tanah Kanaan itu nggak mudah. Banyak hal yang harus dihadapi, banyak tentara yang harus dihadapi. Tapi mereka, terutama Yosua, bergantung penuh kepada firman Tuhan. Inilah kuncinya. Jadi kuncinya untuk kita melangkah dengan iman, menghadapi banyak pergumulan hidup saat ini, bergantunglah penuh kepada firman Tuhan. Gak ada jalan lain, gak ada. Mau bergantung pada siapa? Manusia. Mengecewakan. Bergantunglah kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah. Allah adalah firman. Jadi kalau kita mau sikap, mau kita kuat menghadapi tantangan sekarang ini, bergantunglah kepada firman pengajaran, kepada firman Tuhan. Itulah kunci.
Saya pun juga berpegang teguh pada firman Tuhan dalam menghadapi situasi saat ini. Selalu. Dan saya baca tiap hari firman Tuhan. Jadi kekuatan dalam diri kita. Jadi saya enggak hanya bisa katakan, ayo baca, atau saya enggak baca. Enggak, saya tetap baca tiap hari. Entah pagi atau saat di TGRI ada pas senggang itu saya buka. Kan di laptop ada Alkitab elektronik, saya baca. Jadi kekuatan, ada satu penghiburan sejati saat baca firman dikuatkan. Waktu lagi sumpek, gelisah, baca, janganlah gelisah hatimu, dihiburkan. Terima kasih Tuhan diingatkan. Roh Kudus bisa memberitahu kita lewat firman yang kita baca. Lagi lemah, patah semangat, buka Amsal, jangan patah semangatmu, jangan hilang harapanmu. Tuhan terima kasih, diingatkan lagi. Firman Tuhan itu juga mengingatkan kita. Roh Kudus juga bisa mengingatkan kita lewat firman Tuhan. Karena itu setialah belajar firman Tuhan. Setialah baca dan melakukan firman Tuhan. Jadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yosua sukses menggapai tanah Kanaan karena dia bergantung pada firman Tuhan. Itu Yosua, ya, puji Tuhan. Berkat bagi yang melangkah dengan iman. Kita baca ulang 7-8 sebelum memasuki ayat yang ke-9 yang ditunggu-tunggu, ya. Ya. Diakui boleh, enggak pun enggak apa-apa, tidak masalah, ya. Kita masih ke 7 dan 8 lagi, ya. Berkat bagi yang melangkah dengan iman, ayat 7-8, ya. Kita baca ya, 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua berhasil dan beruntung karena Yosua pertama melangkah dengan iman. Sudah Tuhan berfirman, kamu akan berhasil. Khususnya merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diimpi-impikan bangsa Israel setelah 40 tahun di padang gurun. Itu perjalanan hidup yang tidak mudah. 40 tahun penuh dengan gelora, pergumulan, bagaimana harus hidup, bagaimana menghadapi tentara-tentara. Karena apa? Proses bangsa Israel 40 tahun di padang gurun mencapai tanah Kanaan, itu banyak bangsa-bangsa yang harus dilewati. Dan pasti dong, namanya bangsa saat itu kan mungkin kelaparan atau apa kan, mungkin terjadi hal yang sedikit konflik. Ya, meskipun toh dengan jalan memutar, tetap akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin merampok. Kalau zaman sekarang mungkin ya ada begal segala macam ya. Oh, di Surabaya aja sudah dijaga, masih ada begal, apalagi dulu nggak ada penjaganya, itu kan. Jadi akan menghadapi itu. Tapi karena Yosua berserah total kepada Tuhan dan percaya kepada penyertaan Tuhan, dia melangkah dengan iman sehingga dia berhasil dan beruntung. Kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, studi kita, kalau ingin berhasil dan beruntung, melangkahlah dengan iman. Artinya apa? Percaya kepada Tuhan. Yosua, dia berhasil karena dia melangkah dengan iman. Dan dia bertanggung jawab. Yang diperintahkan Tuhan dilakukan dengan tanggung jawab. Dan dia yakin bahwa Tuhan menjamin hidupnya. Inilah iman. Melangkah dengan iman dan juga dia bertanggung jawab. Kenapa? Tuhan berfirman, bersiaplah sekarang. Dan Yosua melakukan tugas itu dengan tanggung jawab. Setiap pelayan pekerjaan Tuhan, jika diberikan tugas oleh Tuhan, lakukan dengan tanggung jawab. Jangan bermain-main. Sikap.
Waktunya pelayanan, siap. Kecuali kalau ada halangan yang mungkin tidak bisa dikendalikan, mungkin mendadak diberikan tahu oleh bosnya, kamu tugas ke luar negeri. Oke, kita nggak bisa apa-apa. Tapi jika ada di rumah tidak ada apa-apa juga, terus berbagai macam alasan, berarti tidak bertanggung jawab. Bagaimana Allah mau memberkati? Itu karena sibuk, mungkin ada acara apa yang mungkin, aduh ini saatnya saya cangkruk di warung, nggak bisa pelayanan. Itu tugas apa cangkruk di warung? Gitu. Tapi juga bisa jadikan alasan loh. Sibuk, banyak job. Kecuali tidak bisa ditinggalkan. Maksud saya adalah, jika jelas-jelas ada di rumah, tidak ada kegiatan apa-apa, terus menolak melayani pada saatnya melayani, itu berarti tidak bertanggung jawab. Gitu kok minta berkat Tuhan. Bagaimana? Padahal kalau kita lakukan dengan tanggung jawab, tanpa kita minta berkat pun, Tuhan pasti memberkati. Yosua melangkah dengan iman, dia bertanggung jawab, dan dia percaya Tuhan menjamin hidupnya, sehingga dia sukses. Disinilah dibutuhkan iman. Iman itu percaya, berserah penuh. Berserahlah padanya, dan percayalah padanya, dan dia akan bertindak. Dan tindakan Tuhan apa dalam kehidupan Yosua? Aku menyertai kamu, dan tidak akan membiarkan kamu sampai kamu mencapai garis akhir. Aku menyertai kamu. Wow, keren itu. Bagi saya itu luar biasa, amazing gitu. Wah, betapa indahnya hidup yang disertai oleh Tuhan. Hanya butuh ketaatan. Iman gak lepas dari ketaatan. Kita tiru Yosua. Kita tiru. Kan kita ingin diberkati Tuhan toh. Mau diberkati Tuhan kan? Oke lah, ada yang tidak respon. Mungkin dia sudah banyak berkat. Oke, tidak apa-apa. Saya yakin berkat Anda melimpah. Oke. Kalau saya butuh berkat gitu kan. Lakukan firman Tuhan. Yakin. Dan tanggung jawab. Saya aja bertanggung jawab ini. Persiapan segala macam. Oh, diperintahkan Tuhan. Wis kamu khotbah gini. Oh, siap Tuhan. Wah. Tapi karena keadaan corona di cancel semuanya ya. Mojosari cancel, Bangkalan cancel, Magetan cancel. Ya sudah, karena keadaan. Kan harusnya saya khotbah di mana-mana itu. Karena keadaan, bukan saya malas. Enggak, saya siap, saya planning, saya jadwalkan, saya atur di sini segala macam. Gara-gara mas corona itu ya. Tapi saya tidak tahu itu laki-laki atau perempuan ya corona itu. Mungkin kalau perempuan koroni gitu ya. Koroni itu juga laki-laki, koroni. Yang tiap malam lewat di depan kita tuh, koroni. Sudah, tidak usah dibahas lagi ya, itu sering mengagetkan. Koroni. Haleluya. Siap gitu kan. Saudara, Bagation Yudsion juga betapa indahnya kalau hidup kita juga bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu terindah sekali. Banyak orang ingin melayani, itu banyak syaratnya. Ada, harus ikut ini, ikut ini. Tapi di tempat kita ini terbuka lebar. Siapa yang mau melayani, silakan. Itu. Saya tidak pernah mengaudisi, enggak. Saya tak audisi, gak payu kabeh gitu. Karena apa? Kita ini bodohnya nekat gitu loh. Bonek. Saya nggak pernah mengaudisi gitu, nggak pernah. Silakan, belum bisa, ayo belajar. Saya audisi sih kan nggak ada semua itu. Loh iya toh. Oh, suaranya ada 15 pada 2 orang itu. Wow, gitu kan? Nggak ada. Yang penting apa? Niat, tulus, belum bisa, belajar. Itu aja. Dan Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan, aku ingin melayani Engkau, tapi masih banyak belajar. Enggak apa-apa, gitu. Namanya bertanggung jawab. Tuhan pasti memberkati. Nah, kalau belum melayani, kok aku terus dari situasi. Yang satu harus beristirahat dulu, yang satu berhalangan. Tetap. Nah, kalau disuruh melayani, itu berarti Tuhan berkenan. Kok aku mana? Sungkan aku. Siapa yang disungkani? Yakin dilihat orang? Di Facebook kan? Orang mungkin nggak akan lihat kita. Tuhan melihat pelayanan kita. Itu, pandang Yesus, jangan pandang manusia. Nggak usah nanti ada suara-suara, kok bolak-balik ikut. Nggak usah. Aku melayani Tuhan. Siapa yang nyuruh? Bilang aja Om Luis. Jadikan namaku jadi passwordnya. Kamu sih nyuruh Om Luis. Tenang nih ya. Haleluya. Nggak usah pimpah. Ini perintah.
Kalau saya diperintahkan Tuhan langsung khotbah ini itu. Masuk Tuhan, kesel Tuhan, karo wedi. Nggak bisa. Tanggung jawab. Yosua tanggung jawab, diberkati gitu loh. Makanya pengen berkati gak gelem kerja ya gak iso itu ya nah. Manusia pengen hak tok kewajibannya nggak gelem. Yo gak imbang loh, harus balance gitu. Marilah kita melangkah dengan iman untuk menjalani kehidupan ini loh. Jadi sikap Yosua ini dia menjalani kehidupannya mulai awal sampai kepada tanah Kanaan itu dia menjalani dengan iman. Karena dia sudah percaya bahwa kalau aku melakukan firman Tuhan dan melangkah dengan iman menjalani tantangan ini untuk menggapai tanah Kanaan, dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Dia percaya janjinya itu selalu ditepati. Karena Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu. Dan kalau yang mengatakan Tuhan itu nggak mungkin bereset. Kalau Tuhan yang berfirman pasti terjadi. Aku akan menyertai kamu. Itu janji Tuhan. Dan ternyata Yosua merasakan, menikmati janji Tuhan itu. Kalau kita saat ini sedang perjuangan untuk hidup, menghadapi banyak pergumulan hidup, mari kita melangkah dengan iman. Percayalah, janji Tuhan juga bisa kita nikmati. Bahwa aku menyertai kamu. Berserahlah kepada Tuhan. Ya. Dan kita akan bisa melihat janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya seperti pujian yang mengatakan itu kan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Itu kan. Pagi hari datang bersinar, tidak pernah diundur. Begitu bersinar langsung kita dapatkan. Itulah janji Tuhan. Bagi siapa saja yang mau melaksanakan firman Tuhan, yang mau taat pada firman Tuhan, dan dia mau melangkah dengan iman dalam menjalani hidup ini, maka kita pasti akan menerima janji Tuhan. Dan akan digenapi dalam kehidupan kita. Jangan bimbang imanmu. Jangan hilang harapanmu. Tetap berserah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, itulah Tuhan kita yang kita sembah. Dia selalu memberikan kita suatu kemenangan, suatu kekuatan, dan keteguhan. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kita pujikan janjimu seperti fajar. Sekian firman Allah pada malam hari ini, pada siang hari ini, dan sudah sangat memberkati kehidupan kita semuanya, bahwa janji Tuhan itu selalu bersinar, tidak pernah terlambat. Janji Tuhan itu ditepati tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau Yosua pada siang hari ini sudah memberikan teladan kepada kita, bahwa dia mau menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan, dia mau melangkah dengan iman. Kita mau tiru sikap Yosua ini. Kita tiru, agar kita tetap kuat, tetap kokoh dalam menjalani hidup saat ini. Derita pasti kita alami, tantangan pasti ada, dan tidak mungkin kita menghindar. Tapi Tuhan berfirman, aku menyertai kamu. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu selalu menyertai kehidupan kita semuanya, dan janjinya pasti akan digenapi bagi mereka yang mau taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Haleluya. Ketika menghadapi kehidupan ini, kita tidak tahu arah mana yang kita tuju. Kita bingung, tapi Tuhan menyertai kita. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Haleluya. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Yosua tidak pernah sendiri, sebab Tuhan Allah menolong hidupnya, menggendong hidupnya. Haleluya. Tanganmu membelaiku, cintamu
memuaskanku. Haleluya. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Ketika hadapi kehidupan, kita merenungkan saat ini, kita seakan-akan bingung. Harus bagaimana kita? Banyak ujian hidup, banyak derita, kita bingung. Dari firman Allah pada siang hari ini meneguhkan kita, hanya Tuhanlah tempat jawaban kita. Haleluya. Dia sanggup menyertai kita, sanggup menolong kita. Kita tidak akan pernah sendiri, tidak akan pernah sendiri. Haleluya. Allah pasti menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Bersama kita berdiri. Haleluya. 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 Ke tempat yang tinggi. Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Prokasion. Yosua menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya sebelum mencapai tanah Kanaan. Kehidupan Yosua itulah gambaran kita saat ini. Bahwa saat ini kita juga banyak mengalami pergumulan hidup, tantangan hidup. Dan kita bingung, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Masalah demi masalah datang silih berganti. Tidak bisa kita berpikir, Tuhan bagaimana ini Tuhan mengatasinya. Tapi Yosua bergaul akrab dengan Tuhan. Ada relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menguatkan iman Yosua. Aku menyertai kamu. Dan kita pun juga, kalau mau mendapatkan tuntunan Tuhan, bergaulah dengan Tuhan. Supaya janji Tuhan kepada Yosua juga ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Jangan bimbang. Dan aku tidak akan membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Tuhannya Yosua juga Tuhan Allah kita saat ini. Kalau Tuhan berfirman tidak akan membiarkan Yosua, maka kita pun juga bisa menikmati janji Tuhan itu. Kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, dan kita mau melangkah dengan iman untuk menjalani hidup ini. Jangan bimbang dan ragu, tetap berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Dia pasti bertindak. Haleluya. Haleluya. Kita pujikan dari awal dengan perlahan-lahan, dengan penuh berserah kepada Tuhan. Ketika ku hadapi, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, dengan penuh berserah kepada Tuhan. Haleluya. Katakan, Tuhan, ku tak mampu. Katakan, Tuhan, ku tak sanggup. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Jangan khawatir. Kita tidak akan sendirian. Sebab Engkau Allah
Tuhan menggendong kita. Tuhan menyertai kita. Kita tidak akan dibiarkan. Haleluya. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan. Bersama kita katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dengan penuh iman katakan janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, kami percaya. Tiada pernah terlambat. Haleluya. Cintamu seperti sungai yang mengalir, kami percaya. Pada janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Oh haleluya, haleluya. Jangan pernah terlambat bersinar. Kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya. Betapa pada cintamu. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa pada cintamu. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam cintamu. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Kami undang Ibu Gembala untuk ke depan bersyukur pada Tuhan. Katakan cintamu. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sangat bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Lawatan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami dan juga untuk keluarga Sion Tuhan. Bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh-sungguh peduli dengan kami Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami katakan? Apa yang harus kami haturkan kepadamu Tuhan? Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami.
Tuhan. Kami merasakan kebesaran-Mu atas kehidupan kami. Kami sangat menikmati pemeliharaan-Mu yang begitu indah, Tuhan. Meskipun hidup kami banyak tantangan, Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Bahkan Engkau selalu ada untuk kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu pada siang hari ini, Tuhan, mengingatkan kami, menasehati kami, terlebih menguatkan kami, Tuhan. Jadikan kami seperti Yosua yang rohani, yang selalu dekat dengan Engkau, yang bergaul dengan Engkau, yang akrab dengan Engkau, Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami ini, meskipun kami banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi pergumulan, tetapi Engkau selalu ada untuk kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Demikian pula kami serahkan keluarga Sion semuanya saja, tidak terkecuali, Tuhan, yang saat ini menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang dihadapi oleh keluarga Sion, Tuhan. Tuhan, mereka semua berjuang demi kehidupan, Tuhan. Tetapi kami percaya janji-Mu, ya dan amin adanya, Tuhan. Engkau selalu menyertai mereka semua, Tuhan. Bahkan Engkau memelihara kehidupan mereka semua, sehingga mereka tidak merasakan kesendirian, Tuhan, melainkan Engkau ada bersama mereka, keluarga Sion yang berada di rumah, Tuhan. Bahkan yang berada di luar kota, kami serahkan sepenuh dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Tuntun mereka, kuatkan mereka, Tuhan. Dan juga berikan rasa tanggung jawab atas ibadahnya, terlebih tanggung jawab untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan karena nama-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam tiap-tiap pribadi kami maupun keluarga Sion, supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, Tuhan, sehingga kami tidak mengecewakan hati daripada Engkau, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Baik tindak tanduk kami, tutur kata kami, Tuhan, supaya kami bisa mempraktekkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Biar kehidupan kami, tiap-tiap pribadi daripada keluarga Sion, boleh menjadi saksi-Mu untuk kebesaran kemuliaan nama daripada Engkau dimanapun mereka berada, Tuhan. Kami sangat bersyukur oleh firman-Mu pada siang hari ini, Tuhan. Kuatkan kami semua, terlebih pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Berikan rasa tanggung jawab dalam pelayanannya. Berikan kerendahan hati, Tuhan,
supaya pelayanan kami berkenan dan menjadi berkat Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kami menerima firman-Mu pada siang hari ini, kami mau belajar bertanggung jawab atas pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teguhkan iman percaya kami, teguhkan pelayanan kami, supaya sungguh-sungguh kami boleh melayani dengan ketulusan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu sepenuhnya dalam tangan kemurahan-Mu. Engkau mau pakai hamba-Mu untuk langkah selanjutnya di dalam menggembalakan domba-domba-Mu, yaitu keluarga Sion Tuhan. Supaya keluarga Sion boleh bertambah hari, bertambah dekat kepada Engkau, bertambah hari, bertambah mengasihi Engkau ya Tuhan, dan bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing, terlebih di dalam ibadahnya kepada Engkau. Terima kasih, meskipun situasi tidak mengizinkan, tapi kami percaya Engkau hadir dalam tiap-tiap rumah tangga daripada keluarga Sion Tuhan. Firman-Mu menjangkau mereka semua, memberkati keluarga Sion ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, Engkau bukakan rahasia firman pengajaran-Mu, supaya kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur atas firman-Mu pada siang hari ini. Kekuatan kami hanya di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Dan semuanya ini kami haturkan kepada Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati keluarga Sion yang sudah mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya.